Contextual presents Sondern wir schaffen uns unseren Staat! Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif edisi 2 tahunan nih. Hari ini gak nyangka ya, kita podcast kita pertama kali naik di Spotify, mengudara di Spotify itu tanggal 19 November 2018. Dan ini kira-kira akan naik tanggal 9 November, jadi ya kita rayakan lah ya, karena takutnya selanjutnya kita nggak tahu kapan nih. Dan siapa tahu tiba-tiba ada kerusuhan, siapa tahu ada kerusuhan di Amerika Serikat kan? Tidak. Yang membuat kantor Spotify tutup ya. Ada. Jangan sampai dong. Kecurangan sistematis, masif gitu ya, dan terstruktur gitu. Jadi tapi ada demonstrasi besar-besaran gitu. Tapi menarik banget karena sebenarnya podcast Bebas Aktif sudah digodok dari akhir Oktober. Jadi sebenarnya kita juga udah 2 tahun ya. Cuman mengudaranya tanggal 19 November. Jadi memang bulan-bulan akhir Oktober, awal November ini adalah buat kita tuh holiday season lah. Festive season. Karena kita penuh dengan semangat ulang tahun. Nah, sejauh ini pengen terima kasih dari kami di Podcast Bebas Aktif dan Kontekstual. Kami sangat berterima kasih untuk teman-teman yang sudah sangat setia mendengarkan Podcast Bebas Aktif. Sekarang kita ada di 12.000 followers dan 150.000 kali didengar semua episodenya total. Our community is getting stronger, getting bigger. Wah, senang banget sih. Luar biasa. And Mas Sofan follower is getting bigger as well. Betul, ini paling penting nih. Berkorelasi ya. Berkorelasi positif. Karena Mas Sofan udah jadi benar-benar udah jadi pure celeb tweet dan soon to be selebgram. Nah, bentar lagi kita bertiga ini yang adminin Instagramnya Mas Sofan. Udah butuh ada yang admin. Oke, jadi di episode ini kita bakal ngebahas soal Amerika Serikat ya, pemilunya, dan mungkin kalian juga udah tahu di judul. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama, nanti di segmen pertama abis ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu soal podcast Bebas Aktif nih, dan mungkin kita cerita-cerita dulu soal pengalaman menarik apa aja dan mungkin yang paling berkesan dari semua podcasters yang hari ini hadir. Dan di sini menariknya adalah ada Ikhlas yang baru bergabung sama kita 2 bulan ya, Ikhlas, 1,5 bulan lah ya. Jadi pasti beda-beda kan perspektifnya ini. Gue mau mulai dari Mas Abid dulu. Gimana Mas Abid? Gue senang banget ya karena dari awal ikut serta bikin ini dari sejak ide, dari tataran ide sampai bisa sebesar ini, nggak nyangka sih. Dan menurut gue yang menarik itu adalah fakta kalau gue bikin podcast ini dan mengikuti podcast ini itu berpindah-pindah tempat, bro. Walaupun gue berpindah-pindah tempat ya, dari Depok, Paris, terus sekarang di London, feelingnya tetap sama. Padahal waktu Abid berangkat ke Paris tuh bayangan kita udah, wah ini farewell nih, Abid nggak gabung-gabung. Betul, ternyata iya. Ada corona malah jadi bisa gabung lagi. Jangan-jangan corona ini gara-gara Abid pengen ikut podcast. Bener juga, Bos. Abis mau ngapain lagi juga ya? Ya udahlah podcast. Tapi tetap keseruannya itu tetap sama menurut gua. Tapi dari awal. Banget nih. Ini berarti kalau misalnya di analytics ya Spotify ini ada yang dengerin dari Prancis, ada yang dengerin dari Inggris, padahal Mas Abid itu gua. Padahal Mas Abid. Menyebar gitu ya. Iya kan, di London Utara nih siapa nih, Jeremy Corbyn ada yang denger ya kan? Taunya bukan, taunya Mas Abid. Aduh. Gitu. Nah, Mas Sofwan, gimana Mas Sofwan? Kesan dan mungkin pesan seru selama jadi podcasters. Ya, senang sekali bisa sampai di titik sejauh ini ya, dan melihat bahwa apa yang kita sama-sama bayangkan, menyediakan ruang alternatif untuk ngomongin isu-isu penting dengan lebih terbuka, santai, enak ya didengar oleh teman-teman dari berbagai
kalangan itu ya sedikit banyak sudah ada beberapa hasilnya lah ya. Ya minimal tambahan followers gitu kan. Minimal. Ya yang lain-lain banyak juga gitu. Ada yang sekarang itu kalau ngisi-ngisi kegiatan itu enggak lagi institusinya cuma UI atau yang formal-formal gitu. Sekarang kadang-kadang ada juga yang menyematkan ini podcaster bebas aktif kontekstual gitu. Jadi berarti ada yang dengerin, dan yang dengerin juga melihat apa yang disampaikan, barangkali hal yang bermanfaat juga. Jadi jadi sudah muncul juga di bayangan publik gitu ya. Jadi kalau ada ini Sofwan, ini kontekstual bebas aktif gitu. Jadi senang juga melihat bahwa ya berarti setidaknya ada sebagian teman-teman yang menikmati dan mendapat manfaat dari kegiatan ngobrol-ngobrol nggak jelas kita ini gitu. Emang awalnya kita kan lihatnya jadi podcast komedi ya Mas ya. Podcast komedi. Dulu waktu diobrolin awal kan pengennya jadi Majelis Lucu Indonesia versi agak lebih tidak terlalu sesat gitu ya. Tapi jadinya malah ya semoga ada ada manfaatnya tapi juga ada lucunya juga gitu ya. Yoi. Kalau lu bis? Ikhlas dulu deh baru gue ntar sekalian. Oh iya, lu kan sebelumnya jadi pendengar tuh, terus sekarang jadi bagian dari podcasternya itu gimana tuh? Jadi ya sebelumnya gue cuma bisa dengar doang gitu, kok bicaranya bisa keren-keren dan santai gitu. Meskipun lu bahasannya pegawai baru suka menjilat memang biasa. Seriusan. Gimana ya? Biasa kan kalau ngomong sama dosen tuh kita di dalam kondisi di kelas belajar. Sementara ini kita kondisi yang lebih egaliter gitu. Kita bisa ngomong ya seenaknya, ketawa-ketawa, terus nyinggung hal-hal yang kayak mungkin nggak penting tapi ya bikin refresh juga di tengah ngomongin isu-isu yang berat gitu. Terus meskipun gue cukup baru di sini, sangat baru malah, baru 2 bulan ya. Jadi nggak bisa gue ngomong sampai sejauh ini karena belum jauh sebenarnya. Ya, tapi dengan ngisi podcast yang kemarin sekali soal boykot Prancis, dan kedua kali ini gue udah sangat senang karena bisa ikut berdiskusi di sini dan membagikan pikiran gue dengan semua pendengar kontekstual. Dan Ikhlas ini kalau teman-teman yang rajin nulis buat website, nah Ikhlas ini adalah managing editor nih yang suka balas-balesin nih. Balas-balesin, ngedit, upload, pokoknya Ikhlas dah mantep lah dia. Jangan lupa sekarang kunjungi website kontekstual juga, karena sekarang di situ ada cara untuk mensupport kontekstual dengan lebih konkret ya. Iya. Jadi mari kunjungi gitu ya. Dibuka-buka aja websitenya. Ntar aman pasti dah. Nah ini terakhir gue kali ya, sebelum kita juga nutup bagian pertama ini. Kalau gue sih sebenarnya ada 2 momen yang gokil di otak gue. Pertama adalah waktu farewell Mas Abid yang kita rekaman di hotel. Karena Mas Sofwan lagi ada acara. Kita pengen rekaman di Depok, gak jadi karena Mas Sofwan ada acara di hotel. Terus kata Mas Sofwan, bawa aja alatnya ke hotel, kita rekaman di kamarnya Mas Sofwan gitu kan. Dan itu epic banget sih, karena kalau misalnya kita nggak rekaman itu mungkin akan sangat sulit untuk bisa farewell sama Mas Abid gitu, untuk ketemu lagi karena udah banyak banget urusan lah ya, paperwork dan segala macam buat terbang ke Paris. Terus yang kedua adalah waktu gue rekaman, terus gue jatuh di ruangan. Ingat gak? Yang gue lentang gitu. Itu gerel banget. Itu gerel banget sih. Itu kocak banget. Kalau misalnya, gue lupa bahkan episode yang mana. Itu yang dengerin juga bingung, tiba-tiba kok ada ketawa kenapa gitu. Dan itu gue gak lagi rekaman podcast, gue cuman jadi bantuin rekamannya doang. Gue gak ikut dalam ngisi. Terus gue jadi ikut ngisi kan gara-gara ada suara gue jatuh. Jadi ya itu apa ya, menurut gue kesan manusiawi yang memang sebenarnya ya kita ini ya udah gitu-gitu aja hidupnya, sebenarnya bisa jatuh dari bangku. Sehebat-hebatnya Mas Sofwan juga ya gitu-gitu apa aja. Apa tuh bisa kita hantam juga sebenarnya. Ya, tapi Ikhlas belum bisa melakukan itu, masih mahasiswa Anda. Lulus dulu. Belum. Soalnya dia belum lulus dari kelas dinamika pemikiran Ekopolin. Iya, tadi lagi ngerjain UTS-nya, Mas, lagi ngerjain UTS lagi. Seriusan, besok deadline-nya.
Ya sudah. Ya udahlah kalau Oke. gitu. Udah, kita tutup dulu episode kan jadi ya bagian pembuka ini. Kita langsung masuk ke segmen pertama. Kita ngomongin soal Joe Biden dan Donald Trump dan pemilu AS semuanya. Tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk ke bagian pembahasan nih yang lebih serius meskipun kayaknya pemilunya juga komedi sih ya kemarin ya. Tapi seenggaknya lebih serius lah dari yang tadi bagian pembuka. Nah, sebelum itu gue bakal promosi dulu seperti biasa. Jangan lupa buat follow Instagram dan Twitter Kontekstual @kontekstualcom. Jangan lupa juga buat baca-baca website kita kontekstual.com. Tonton kanal YouTube kita, informatif banget. Ada Hayu 101, ada wawancara sama orang-orang keren di seluruh Indonesia. Itu buka YouTube kita, cari aja Kontekstual atau cari aja podcast Bebas Aktif di YouTube, itu udah bisa ketemu. Terus jangan lupa juga buat follow @sofwan di Instagram biar jadi selebgram. Paling penting. Ya. Paling penting. Oke, langsung masuk ke pembahasan ya. Dan ini gue mau mulai dulu dari data dan fakta soal pemilu AS. Waktu podcast ini direkam, ini hari Minggu sore, kita udah menemukan fakta bahwa Joe Biden udah dapat electoral votes sebesar 290 suara berdasarkan ini ya race calls-nya Associated Press ya, dan Donald Trump hanya mendapat 214. Itu berarti kan karena cuma butuh 270, itu berarti Joe Biden diofficialkan gitu, diresmikan sebagai presiden-elect yang nantinya bakal dipilih sama electoral voters bulan Desember secara formalitas biar sah menjadi seorang presiden menggantikan Trump. Kalau Trump mau ditarik dari White House ya, kalau nggak diangkat aja lah tuh orang. Terus yang menarik dari pemilu ini, Wisconsin sama Michigan yang tadinya katanya jadi jatuh ke tangan Trump, akhirnya jatuh ke tangan Biden. Beberapa negara bagian lain yang juga decisif dalam pemilu ini adalah Pennsylvania yang berubah jadi warna biru. Terus juga Nevada yang tadinya sempat merah jadi biru, Arizona yang orang udah pada kaget jadi biru juga, dan sekarang tinggal North Carolina dan Georgia yang sekarang Georgia udah biru, North Carolina masih merah sih, tapi udah nggak penting semua itu karena berdasarkan race calls-nya AP, Joe Biden udah dipastikan mendapatkan 290 suara, yang mana lebih dari yang dibutuhkan. Gitu. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebagi ini jadi dua bagian. Bagian pertama adalah soal masa depan domestik Amerika Serikat di bawah Joe Biden. Dan bagian kedua nanti kita akan ngebahas dunia internasional di bawah kepemimpinan Joe Biden. Dan mungkin gue juga harus nyebut Kamala Harris ya. Selamat karena menjadi Madam Vice President pertama sepanjang sejarah Amerika Serikat. Keren. Oke, verdict dulu deh. Respons, analisis, dan mungkin segala macam pandangan. Mas Abid, apa yang bisa lo ambil secara umum dari pemilu ini, Mas? Gue nggak menduga marginnya lumayan besar ya. Karena per hari ini kan 290 lawan 215-an ya, Fis? 200 berapa yang, ya 215 ya. Itu menurut gue kan marginnya lumayan tinggi ya. Gue nggak menduga akan setinggi ini. Gue kira tuh akan menang tipis gitu. Karena di menit-menit akhir, di hari-hari terakhir pemilu AS itu, Trump itu lumayan gencar juga. Dan banyak isu yang mengatakan bahwa akan kelompok-kelompok Republikan akan kuat kembali gitu. Tapi nyatanya tidak. Tetapi lebih dari itu, kita harus melihat juga gitu, walaupun Donald Trump kalah, ada 70 juta orang memilih Donald Trump. Itu artinya ya bagi sebagian orang Amerika Serikat, Donald Trump itu masih pilihan yang lebih logis ya, atau pilihan yang lebih rasional buat mereka ya, buat para pemilihnya itu. Ini yang menurut gue yang rada ngeri, karena apa? Karena polarisasinya kan terbelah banget nih selama bertahun-tahun belakangan ini antara pro Trump maupun yang against Trump. Ada sebuah artikel yang gue baca beberapa waktu yang lalu, judulnya itu One President, Two Countries atau One President, Two Nations. Yang menariknya adalah dikatakan bahwa Joe Biden ini tugasnya akan menjadi sangat berat, bukan hanya soal pemulihan ekonomi untuk coronanya dan bagaimana mengatasi virus corona itu sendiri, tetapi lebih bagaimana mencairkan polaritas dan polarisasi antara kedua belah pihak gitu. Ini seakan-akan ada dua negara
di dalam satu republik. Ini kan sesuatu yang menyeramkan bagi sebuah negara, let alone itu negara adidaya gitu. Dan polaritasnya ini juga nggak hanya, kan kita seringkali untuk mengatakan bahwa kemenangan Donald Trump, kebangkitan sayap kanan, kebangkitan Ku Klux Klan, orang-orang rasis itu. Di satu sisi ya, gitu, iya itu harus diwaspadai. Tetapi dari sudut Demokrat sendiri juga nggak semuanya itu baik-baik aja dong. Ada juga yang kelompok far left-nya yang lumayan berbahaya juga, yang bisa menggunakan kekerasan juga, yang melakukan kerusuhan-kerusuhan gitu. Nah, ini kan adanya kelompok-kelompok sayap kanan jauh dan sayap kiri jauh ini kan bisa semakin menciptakan situasi yang menghangat di Amerika pasca pemilu ini. Yang menurut gue itu menjadi tugas paling berat sih. Tapi gue menyamakan kiri jauh dan kanan jauh Amerika Serikat itu agak gimana gitu. Tapi iya, yang satu pegang senjata dan melakukan teror domestik yang sudah tercatat ya kan? Iya, tapi saya kiri jauh komparatif. Yang satu juga kemarin. Tapi kan ini kan terkait degree-nya aja. Tapi menurut gua poin gua bukan kekerasannya, Mas. Poin gua itu ada pembelahannya. Nah, pembelahannya ini yang menurut gua yang berbahaya juga gitu. Urusan kekerasan ya kita condemn lah. Semuanya kita nggak suka dengan itu. Dan kelompok sayap kanan lebih bawa senjata, iya gue setuju gitu. Tetapi lebih dari itu yang dilihat adalah pembelahannya seluar biasa itu. Yang ini kan menurut gue cukup membahayakan gitu buat politik Amerika ke depannya. Nah, tapi yang mau gue bilang tadi itu di akhir adalah bahwa ya gue salut sih sama Joe Biden. Walaupun banyak kritik terhadap dia, tapi ternyata bisa menang dengan margin yang cukup besar terhadap Donald Trump. Yang membuat Kamala Harris juga menjadi vice president perempuan pertama di sejarah Amerika. Keren. Respect. Tapi sebelum masuk ke ikhlas sama Mas Sofwan, mungkin gue mau respon sedikit sih Mas Abid. Benar sih, gue juga salut dengan kinerja kampanyenya Biden-Harris ya, karena mereka mampu menyatukan suara dari far left yang sosialis demokrat ya, yang tadinya berantem sama Biden kan pas convention, tapi akhirnya bisa mengkonsolidasi suara. Itu menurut gue kinerja sebuah partai yang hebat itu ya kayak gitu kinerja sebuah mesin politik yang hebat dan lebih efektif daripada tulisan soal lesser evil kalau di negara lain ya gitu. Iya betul. Nggak ngomong selesai. Bentar. Nggak ngomong lesser evil gitu. Bentar, belum nih, sebentar. Tapi di sisi lain ya, gue tadi itu di satu sisi. Di sisi lain, gue mau underlining bahwa Trump ini udah overperform sebenarnya menurut gue. Trump ini di berbagai survei, berbagai polling itu 180 sampai 190. Electoral College 214 itu menurut gue kaget. Gue pikir anjir nih orang bisa nyentuh 200 juga, dan 200 itu didapat dari 70 juta orang. Kalau misalnya dia di era sebelum-sebelumnya ya, yang waktu turnout voters cuma 40%-an, itu dia udah jadi presiden pasti. Jadi poinnya adalah lebih ke arah benar bahwa ada dua kubu yang makin menjauh dan dua kubu yang udah tahu pilihannya siapa dan mau kemana. Itu yang berbahaya sih. Dan kalau misalnya Biden nggak bisa mengatasi itu, dan nothing will, karena menurut gue ya jembatan dari Demokrat ya tipikal orang kayak Biden gitu ke orang-orang Republikan, baik yang far left, yang far right kayak nasionalis kayak ultra nasionalis kayak Trump, Ku Klux Klan dan segala macam. Atau yang even center right, yang kayak Paul Ryan atau misalnya Jeb Bush. Jadi memang kalau Biden yang nggak bisa, no one will sih menurut gue, gitu. Dan dari saat untuk negara adidaya, benar kata Mas Abid. Tahan dulu Mas Sofwan, ikhlas. Bentar, masuk dulu kelas. Oke, jadi iya, gue setuju banget sih sama yang sempat lo bilang tadi ya. Mungkin kalau buat beberapa pendukung Trump tuh bisa dilihat kalau polls itu kembali salah lagi di tahun ini gitu. Yeah. Gue juga ngeliat kayak di beberapa poll tuh kesempatan menangnya Trump tuh cuma kecil banget. Sementara Biden tuh waduh udah bisa menang di Florida, udah hampir menang di Texas dan lain-lainnya. Tapi pada akhirnya yang kita lihat ya ternyata nggak terjadi kayak landslide gitu, kemenangannya nggak terjadi. Maksudnya secara instan gitu. Meskipun pada akhirnya perkiraannya sekarang udah dapat 290 electoral votes dan mungkin sangat mungkin bisa lebih lagi kan apabila Georgia-nya dapat itu. Nah, beberapa fakta yang mengejutkan itu menurut gue adalah kayak gain-nya Trump itu dia kan kalau dari based on race ya, dia dapat gain-nya tuh banyak di selain non-white voters, bahkan non-white male voters gitu kan. Jadi dia dapat dari Latinos, dari Asian American,
dia itu dapat itu ada net gain-nya gitu. Nah, padahal kan yang kita selama ini gitu kita harus ngeliat kayaknya harusnya minoritas ini nggak suka sama Trump gitu dong, kok tiba-tiba malah nambah. Ya, bagi Dan mereka, tidak terlalu buruk ya ternyata. tidak terlalu buruk, tidak apa-apa gitu. Itu banyak sih faktornya, tapi itu bisa diomongin apa maksudnya ya itu udah kita banyak lah analisis di luar. Cuman ya sih, maksudnya itu gila sih, itu satu hal yang masih bakal diperdebatin terus 4 tahun ke depan gue yakin. Nah, tapi sehubungan belum. Sabar, ini masih domestik dulu kan, masih banyak nih. Ntar kita yang di pemilihannya dulu, abis itu baru agak mundur ke belakangnya nih. Jadi itu sendiri gue lumayan banyak baca juga, kayak berapa artikel dari New Yorker bagus. Jadi kata dia tuh bagaimana sebenarnya GOP atau Partai Republik ini dia nggak begitu nyesel juga Trump kalah, kayak karena kan sebenarnya pada dasarnya Trump ini kan merupakan outsider ya, yang dia berhasil mengkooptasi gitu Partai Republik gitu. Nah, pada akhirnya ketika dan dijuluki kayak buat beberapa orang Republik itu ya kayak matching partai tapi nggak patuh-patuh banget gitu. Iya, betul sekali. Loyalitasnya pada diri sendiri. Nggak ada ini soalnya, nggak ada mega jet Bush Putri, nggak ada. Waduh, itu habis ya tadi ya. Mohon maaf. Contohku Umar itu bukan saya. Lanjut. Iya, dan meskipun Trump kalah gitu kan di Pilpres AS ini, tapi kalau kita lihat posisi GOP sendiri ada pada posisi yang cukup nyaman sebenarnya kan. Dia punya majority di Supreme Court 6-3 gitu kan. Itu kayak wow majority gitu, banyak banget. Terus dia juga masih tipis gitu ya, kayak buat Senate, tapi kalau gue pantau terus sih kayaknya likely buat masih Republican controlled Senate 51-49, karena di Georgia kan ada 2 election tuh, satunya yang biasa itu Ossoff masih ketinggalan lumayan jauh, cuma yang Senate specialnya itu Demokrat, tapi Demokrat butuh 2 gain lagi biar dia bisa ngontrol Senate gitu, sementara itu kayaknya agak sulit buat sekarang. Terus buat House juga dulu dong. Oh iya, oke. House masih dikontrol sama ini tapi nipis, dan juga banyak governor yang diperoleh sama itu Republican. Lanjut dulu boleh. Ntar lanjut lagi ya. Waktu di soalnya. Mas Sofwan gimana? Ya, gue bersyukur karena prediksi gue salah kali ini ya. Jadi waktu kalau lihat survei harusnya memang Biden menang agak telak gitu ya, tetapi gut feeling gue adalah kok Trump yang menang gitu ya. Dan pas hari H, loh kok suaranya Trump lebih baik daripada prediksi polling gitu ya, karena ya memang seperti juga tahun pemilu sebelumnya kan seperti itu juga ya, bahwa ada kecenderungan mereka yang tidak terlalu terrepresentasikan di dalam survei sebelum pemilu itu kemudian muncul di pemilu sebenarnya gitu, tapi tidak tercover oleh polling sebelumnya karena banyak faktor lah, ada banyak pembicaraan kenapa misalnya kelas pekerja itu banyak yang tidak terlalu terrepresentasikan misalnya di dalam polling ini dan seterusnya gitu ya. Anyway, kemenangan Biden dengan selisih yang tipis ini menurut gue sudah achievement juga gitu. Jadi bagi keduanya ini bisa dilihat sebagai overachievement sebenarnya. Karena jadi bagi Biden sebenarnya ini sesuatu yang luar biasa karena tadi dia berhasil mengkonsolidasikan, dan mungkin ini kerelaan hati yang lain juga yang melihat bahwa ya sudah prioritas ya, nggak terlalu suka Biden nggak apa-apa, tapi ya sudahlah daripada Trump yang dampaknya sudah jelas gitu. Tapi pada sisi lain juga Trump juga performanya lebih bagus daripada yang banyak diprediksikan. Ya dampaknya adalah the battle just start gitu. Ini cuma bagian dari rangkaian panjang pertarungan untuk menentukan wajah Amerika dan atau mempersatukan Amerika Serikat juga gitu ya. Yang sekarang
mau tidak mau hasilnya, kalaupun Biden menang, pembelahannya tidak dengan mudah disatukan kembali. Ya, kita akan masih melihat keterbelahan di level sosial masyarakat gitu kan. Kita melihat bagaimana secara spontan kelompok-kelompok dari dua kubu ini melepaskan emosi dengan luar biasa gitu kan, yang menunjukkan bahwa ini barangkali passionate political mobilization ini masih akan bertahan dan menjadi fitur dalam negara yang terpolarisasi, ya, kayak di negara lain juga gitu kan, di suatu negara di Khatulistiwa gitu yang pembelahannya sangat passionate ditambah dengan kerja digital dari influencer dan seterusnya, yang mungkin nanti kita juga akan melihat itu. Nah, tapi gue ingin nambahin ya, kalau teman-teman tadi sudah fokus ke bagaimana polarisasinya masih akan menjadi fitur penting ke depan, dan apakah Biden mampu mempersatukan kelompok-kelompok yang terbelah ini, akan sedikit banyak ditentukan pada dua hal, karena ada trade-off yang harus dijembatani gitu untuk meyakinkan kelompok-kelompok yang mendukung Biden karena berharap Biden mereverse policy. Biden harus membuktikan bahwa policy yang kemudian dia dorong nanti ya sesuai dengan apa yang dia janjikan. Misalnya dia menjanjikan untuk mengekspand Obamacare, ya, yang oleh Republikan coba dihentikan kan, Affordable Care Act itu. Dia juga menjanjikan untuk masuk kembali ke Paris Climate Agreement, dan mengembalikan berbagai aturan perlindungan lingkungan yang pada masa Trump itu dibalik gitu ya. Nggak pakai omnibus law, tapi pakai angkot law sedikit-sedikit masuknya gitu. Tapi peraturan perlindungan lingkungan di reverse banyak pada era Trump ini. Nah, jadi ada lalu juga tentu saja ada yang kontroversial soal kebijakan imigrasi dan seterusnya ya. Dan terutama yang menurut gue membuat Biden akhirnya masih bisa menang adalah ya kekacauan penanganan COVID-19 ini. Ini barangkali kalau nggak ada COVID ya, my feeling is that mungkin Trump masih bisa menang kalau nggak ada pandemi ya, kalau nggak ada COVID-19 yang penanganannya separah ini. Tapi no one knows kan, nggak ada yang tahu sejarah akan seperti apa selain yang sudah terjadi sekarang. Nah anyway, dia berhasil mengkonsolidasikan dukungan dengan membangun ya, menjanjikan beberapa kebijakan ya, mulai dari penanganan coronavirus yang lebih baik ya, kemudian penguatan Obamacare atau ekspansi dari Affordable Care Act ya. Kemudian untuk membiayai hal-hal itu ya dia mempromosikan atau mengkampanyekan penyesuaian kebijakan perpajakan ya. Dia misalnya ingin corporate income tax 28%, yang ini lebih rendah dari yang dulu-dulu, tapi lebih tinggi dari yang sekarang. Dan berbagai mekanisme pajak lain seperti peningkatan income dan payroll tax ya, yang kemudian diharapkan bisa generate $4 triliun dalam 10 tahun, yang kemudian diharapkan bisa cover untuk ekspansi apa yang secara populer disebut sebagai Obamacare itu. Nah, tapi ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan di kondisi politik yang terbelah seperti ini, gitu ya. Kita tidak tahu seberapa jauh misalnya upaya untuk menyatukan kembali dan yakinkan misalnya pendukung-pendukung Republikan, baik politisi maupun di level grassroots ya, kalau misalnya kebijakan-kebijakan yang
oleh Republikan misalnya banyak dipandang sebagai sosialisme gitu ya, itu didorong gitu. Sementara dia juga harus tetap meyakinkan pendukungnya bahwa dia komit pada janji-janji kampanyenya, karena janji kampanye kan ya harus dipenuhi juga ya, jangan ditiru di banyak tempat lain di mana ya janji cuma buat kampanye gitu ya. Tempat lain ya. Di Inggris kan Mas, di Inggris. Ya di sebuah negara gitu. Banyak negara sih yang begitu ya. Nanti ya ini diserahkan kepada masing-masing untuk menafsirkannya kan. Tapi pembelahan itu Mas Wawan, salah satu yang kelihatan itu adalah sebenarnya kita tadi kan mengatakan kalau electoral votes-nya itu kan landslide ya. Tapi kalau popular vote-nya itu cuma selisihnya tuh per hari ini tuh cuma 5 juta sebenarnya. Betul. Jadi kalau dibilang ngeri-ngeri sedap battleground jadi biru itu sebenarnya nggak juga. Sebenarnya cuma selisih sedikit kan. Jadi dia bukan jadi biru kan, dia betul. Ya tetap warnanya tetap ungu, tetap campur aduk gitu. Betul. Dan karena sistem Amerika Serikat yang electoral college itu jadi seperti itu kesannya. Pass the post. Betul. Dan itu juga kalau lo bandingin sama Indonesia nih ya. Presiden Joko Widodo itu perolehan suaranya itu lebih banyak daripada Joe Biden. Jadi, tapi di satu sisi, Presiden Joko Widodo itu tahun 2019 itu dapat 85 juta. Kalau Joe Biden tahun ini tuh dapatnya 75 juta. Tapi Prabowo. Jadi Pak Jokowi bisa maju jadi Presiden Amerika ya? Waduh, bisa itu. Bisa. Yang pasti Prabowo suaranya lebih sedikit daripada Donald Trump nih kalau dibandingin secara agregat ya. Prabowo 68 juta, Donald Trump 70 juta. Nah, tapi berarti Donald Trump bisa juga jadi Presiden Indonesia ya? Donald Trump jadi menteri pertahanan aja kayaknya. Tapi sebentar. Kan kita mau ngomongin domestik ya. Kalau menurut gue, situasi yang perlu diperhatikan juga adalah tadi yang Ikhlas bilang, soal kontrol Senat. Bahwa fakta bahwa Demokrat sekarang udah nggak bisa ngontrol Senat. Udah hampir tidak mungkin ya. Kalau run-off elections di Georgia berpihak ke Republik, itu berarti kontrolnya balik ke Mitch McConnell gitu kan. Yang mana berarti secara tidak langsung, secara mau tidak mau, Joe Biden akan bekerja sama dengan Mitch McConnell sebagai pemimpin Senat pemimpin Senat dari Partai Republikan gitu kan. Dan memang si Biden dan Mitch McConnell ini yang menarik adalah dia punya sejarah kerjasama yang cukup panjang. Mitch McConnell ini tipikal Republikan tengah, bukan Republikan yang ultranasionalis kayak Trump. Jadi kayaknya kalau misalnya dibilang mau balik ke Paris Agreement atau mungkin yang butuh butuh konfirmasi 2 kamar ya, kayak misalnya kebijakan bikin healthcare atau misalnya clean energy dan segala macam yang sifatnya benar-benar domestik. Kalau Biden bisa nge-secure Mitch McConnell selayaknya Obama meminta Biden secure Senate waktu di tahun 2012-an ke sini, itu menurut gue bakal bagus sih, karena berarti Biden ada memang di strengths, ini bagus menurut gue ya, ada di strengths tetap di tengah gitu, dia tetap bisa bekerja sama dengan kepentingannya Republik juga. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa karena Mitch McConnell Republikan dia akan mentok kayak misalnya Trump sama Biden yang udah hampir pasti nggak bisa kerja bareng gitu kan. Nah, Mitch McConnell itu tipikal center right yang bisa nyebrang ke Republikan, dan banyak dari Republikan di Senat, even di Houses yang masih minoritas pun itu kebanyakan yang memang masih masih memuja Bush lah, masih pena zamanku nya Bush lah, bukan yang Trump banget gitu. Dan banyak yang sudah distancing juga sama Trump kan? Iya. Betul. Trump. Betul sih. Tapi gimana Mas Abid? Jadi buat Partai Republik itu kalau Donald Trump itu menang itu syukur, enggak itu yang memperbaiki nama gitu ya. Betul. Selama masih Joe Biden. Kalau misalnya yang maju AOC atau Bernie Sanders, gue deg-degan sih. Juga jauh kan, tapi ya maksud gue ya Biden. Kenapa lo harus deg-degan, Fis? Iya kan di Indonesia. Gue takut ini kan, kalau Amerika kan bisa bikin satu dunia tuh value-nya sama semua gitu kan, lewat PBB, lewat apa. Iya. Nah, internasionalisasi values yang bahaya ini yang bahaya lah pokoknya.
Susah sekali ada damage recovery-nya ya. Tapi emang bener kan internasionalisasi values-nya AOC gak mau sih gue. Nggak mau. Apa Tapi Mas Sofan, emang values-nya emang apa, Fit? dia pancing terus. Menolak rasisme gitu. Menolak Aduh. Banyak. Tapi Mas Sofan ngelihatnya gimana Mas? Kan kalau waktu kemenangan Donald Trump tahun 2016 itu kan menciptakan energi buat orang-orang yang like-minded kayak Donald Trump. Apakah ini kekalahannya ini juga akan menciptakan energi baru buat orang-orang yang like-minded sama Joe Biden atau gimana? Ya kita masih harus menunggu ya dampaknya seperti apa. Kan perilaku Amerika Serikat ini sudah mulai masuk sesi internasional atau belum? Belum. Ini bridging aja sih ya. Jangan dibuka gitu dong. Bridging aja. Agak ini internasional. juga dong ngomong juga abis ini. Oh ya, Sabi. Oh iya dah. Iya yang jelas kalau di level internasional kan banyak juga yang menanti hasil ini karena akan berdampak juga pada mereka ya. Netanyahu misalnya jelas banyak sekali diuntungkan dengan kebijakan Trump yang sangat tidak banyak perhitungan, banyak align dengan kepentingannya Netanyahu kan. Terus di Timur Tengah juga ada orang-orang seperti bintang pertama kita di podcast ya, MBS dan mentornya MBZ yang jelas lebih suka Trump kan karena Trump mau keras terhadap Iran ya dan bahkan memberikan senjata ya. Makanya pas akhir-akhir menjelang pemilu Uni Emirat Arab kan memastikan bahwa dia dapat senjata banyak dulu nih, dapat deal senjata banyak dulu nih ya, bahkan sampai rela pakai normalisasi. Jadi kemenangan Biden dan kekalahan Trump jelas berdampak ya kalau tadi yang dibilang sama Abid, orang-orang yang sepemahaman gitu pada waktu Trump memang mendapatkan pembenaran dan penguatan ya kayak kebijakan-kebijakan yang lebih sayap kanan, yang xenofobik dan macam-macam jadi menguat karena mereka merasa dapat contoh dari yang paling kuat di dunia gitu ya. Bahkan yang tutup mata dengan berbagai kekerasan dan seterusnya itu. Tapi pada saat yang bersamaan bukan cuma yang seperti itu juga, yang sebenarnya secara personal nggak terlalu sama gagasannya dengan Trump pun ya, ada beberapa yang kemudian juga menyukai era Trump lebih karena konsekuensinya kepada mereka juga. Jadi banyak faktor. Dan ke depan akan seperti apa kita juga masih cuma bisa menebak-nebak kan. Seberapa jauh misalnya Biden akan membalik kebijakan-kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah atau di Asia Pasifik, itu kita juga belum tahu. Walaupun sudah ada janji-janji kampanyenya juga. Gitu kan. Ini kemarin Iran ngeledek Trump kan dengan memuji demokrasi Amerika Serikat. Ya kan. Salah satu yang terdampak dengan Trump ini kan memang Iran yang kemudian merasa dikhianati dalam perundingan soal nuklir itu. Ya, tapi sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah ya sekarang lagi khawatir juga ya kalau ada perubahan sikap Amerika Serikat dalam keterlibatannya di kawasan. Oke, Ikhlas gimana Kelas? Iya, jadi sedikit soal bipartisanship. Kalau gue sendiri cukup optimis Biden bisa meng-heal di American soul gitu kan, karena gue kira bipartisanship ini tinggal ada di grassroots doang mungkin, dan selama nggak ada media mainstream ataupun media sosial yang mengamplify division itu bisa diperbaiki gitu. Kayak kata Biden kan insya Allah gitu kan. Nah, sementara itu sedikit juga kunci kemenangan Joe Biden, insya Allah. Nah, sementara itu kayak kalau look back sedikit kan Biden tuh awalnya pas dia di Democratic Convention dia kan sebagai
calon yang paling moderat gitu kan. Yang kebijakan tuh ya udah pokoknya balik ke era Obama deh. Tapi kalau bisa kita lihat sekarang policy-policy yang diajukan oleh Joe Biden ini adalah salah satu yang paling progresif lah istilahnya dalam sejarah Amerika gitu. Dia pengen memperluas Affordable Care Act, dia ingin ada climate plan-nya, dia juga membawa agenda-agenda progresif yang sebelumnya tuh gak dimention tuh sama dia pas di debat atau pas di awal-awal di Democratic Convention. Nah ini mungkin salah satu ciri khas di Partai Demokrat juga yang dia itu memberi orang-orang yang di far left dari orang-orang yang moderat maupun orang-orang yang punya kepentingan lain selama bisa masih diakomodasi sama partai itu bisa diikutin juga sehingga dia pada akhirnya bisa build up a big coalition yang dia sampai semua calon yang awalnya bertentangan sama dia tuh dukung dia semua akhirnya. Dan cuman big coalitionnya tapi nggak bagi-bagi komisaris. Oh, belum tahu deh, belum. Gimana ya? Kalau agenda-agenda progresif ini kedepannya gue jujur nggak terlalu yakin gitu berjalannya kan. Seperti yang disinggung tadi, nggak, terutama dari mohon maaf ya teman-teman progresif, tapi dari yang kenyataan yang kita lihat gitu mungkin ya janji kampanye sangat mungkin cuma sekedar janji kampanye gitu karena realita yang ada dihadapi sekarang itu kan mungkin Senate yang Republican gitu dan dengan sejarah bipartisanship Biden sangat mungkin bisa ada upaya bipartisan di banyak isu gitu kan tapi ya jelas harus dikompromikan gitu nggak bisa kita terlalu progresif gitu dan akhirnya kita move back to the center jadi begitu. Ya pilihannya sih either bipartisanship atau mandek itu doang sih menurut gue. Pasti nggak mau mandek lah jadi presiden masa mandek ya kan. Gitulah buat episode segmen pertama ini. Kita masuk ke yang internasional di segmen kedua. Tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk lagi ke segmen kedua. Sekarang kita ngomongin soal aspek internasional nih. Tadi kan gue sempat nyinggung ya. Takut gitu kalau misalnya ada internasional. Tapi kayaknya sih kalau sekarang belum lah. Insya Allah mah Biden ya yang dikhawatirin Mas Sofan biasanya sih promosi demokrasi lagi ntar di Timur Tengah. Gimana tuh Mas? Kemarin kan waktu di podcast sebelumnya yang Amerika dukung Biden nih. Terus kalau kita lihat di detailsnya ternyata dia ingin mempromosikan demokrasi lagi nih ke Timur Tengah itu ada kekhawatiran yang muncul nggak Mas? Iya, Amerika sebelum Trump bukanlah Amerika yang utopia ya, yang seperti yang dibayangkan oleh Amerika Serikat oleh Biden sendiri soal bahwa kita adalah envy of the world ya, sesuatu yang dikagumi dan menjadi model yang diingini oleh yang lain-lain juga gitu. Jadi ada catatan yang kemudian ya harus kita garis bawahi ketika kita mensyukuri juga misalnya perginya Trump dari Gedung Putih. Ini bukan hilangnya kegelapan gitu, bukan datangnya cahaya gitu ya dan mati landur ya. Dan hilangnya kegelapan gitu kan. Ya dari dulu remang-remang gitu ya, cuma agak gelap banget pas zaman Trump misalnya gitu kan. Dan bahkan sebenarnya ada beberapa aspek yang juga ada positifnya lah 1-2 gitu di hubungan internasionalnya, misalnya tidak ada ekspansi militer Amerika Serikat ya secara langsung ya, tidak ada invasi langsung, tetapi bukan berarti tidak berperan juga dalam instabilitas misalnya dengan mensuplai senjata kemana-mana juga ya kan. Tapi ya tadi Amerika Serikat sebelum Trump itu juga bukan negara yang ideal yang berperan sebagai benevolent hegemon ya. Jadi ya kita embrace that old normal lagi, ya kita bersiap dengan old normal yang lama. Tapi tentu saja kita juga berharap bahwa karena dunia itu merespon dengan sangat keras dan bahkan
dukungan domestik konstituen domestik Amerika Serikat sendiri misalnya merasakan dan melawan dengan keras retorika Trump yang divisif, yang kemudian berresonansi dengan pemimpin-pemimpin divisif lain di berbagai negara. Ya setidaknya ada dampak positif yang kita bisa mulai expect gitu ya. Yang paling mungkin terdampak misalnya, ya Trump itu kan jelas sangat signifikan berdampak di stabilitas Timur Tengah ya, dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mendukung pendudukan dataran tinggi Golan, menawarkan Middle East Peace Plan yang tidak melibatkan perwakilan Palestina, mendorong normalisasi dengan ditukarkan dengan senjata-senjata. Nah ini kan ya jelas bukan hal yang mendukung terciptanya stabilitas gitu kan. Dan Biden barangkali akan lebih kalkulatif dalam hal ini. Ya jadi kalau kekhawatiran tentang apakah Amerika Serikat akan invasi lagi, kita harus lihat Biden sebelum era Trump dengan Biden pasca Trump ini telah mengalami proses politik dan role yang berbeda. Gitu. Ada role dan ekspektasi baru yang dimunculkan oleh konstituen Biden di dalam maupun orang-orang yang kemudian akan bekerja dan menjadi lingkungan interaksi Biden nanti, bahwa Biden akan memiliki kebijakan luar negeri yang lebih rasional, lebih terukur, lebih mendukung stabilitas dan tidak divisif tadi. Jadi betul ada kekhawatiran. Tentu saja siapapun presiden Amerika Serikat, kita khawatir bahwa dia akan menggunakan retorika demokrasi untuk melakukan banyak hal yang tidak langsung berdampak kepada demokratisasi ya, tapi menjadi pretext untuk ekspansi dan imperialisme. Tapi ya itu constraint struktural yang siapapun presidennya akan seperti itu gitu. Dan dengan adanya Biden setidaknya lebih bisa diprediksi gitu kan, dan lebih memikirkan stabilitas. Betul. Dan menurut gue kemenangan Biden juga menurut gue lebih bisa membuat kita menganalisis hubungan internasional atau politik internasional itu tidak dengan kacamata idiosinkratik ya, atau kacamata personality banget gitu ya, pasti ngefek gitu personality dari seseorang itu terhadap kebijakan-kebijakannya, tetapi gue rasa sih nggak akan sedominan bagaimana Trump mengelola negara dalam 4 tahun terakhir sih. Menurut gue Joe Biden dengan dia karena personality-nya bukan one man show gitu, tapi banyak banget konsensus dan kompromi yang dia lakukan sama orang-orang Demokrat. Setidaknya Biden tidak akan menempatkan menantunya sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menciptakan perdamaian di kawasan yang sangat unstable gitu ya, atau membiarkan putrinya untuk duduk menggantikan posisi pimpinan negara di G20 kan. Betul. Jadi kita barangkali bisa expect sesuatu yang lebih sehat, walaupun tentu kita ya tidak boleh terlalu euforia ya setelah Biden terpilih ya kita dorong ya, baik sebagai orang-orang yang ada di Amerika Serikat misalnya konstituennya, maupun kita warga dunia yang pasti akan terdampak juga ya harus memunculkan ekspektasi appropriateness yang membuat Amerika Serikat bertindak dengan mempertimbangkan hal-hal itu gitu ya. Betul. Yang gue pikirin tuh sih sebenarnya yang gue khawatirkan adalah bahwa Joe Biden ini sekadar mengunduh aja dari kebijakan luar negeri era Trump dan dari sebelum Trump aja. Yang gue nantikan adalah apa terobosan-terobosan baru dari Joe Biden ini sendiri gitu. Ya terlepas bahwa akan ada konteks baru berupa pandemi COVID-19 yang pasti akan menjadi salah satu prioritas utama kebijakan dalam negeri dan luar negeri.
yang gue nantikan adalah bagaimana kemudian merespon misalkan bangkitnya Cina di kawasan Asia Pasifik, lalu merespon bagaimana isu-isu lingkungan, apakah hanya sekedar kembali ke Paris Agreement atau kemudian menawarkan ide baru yang lebih segar yang bisa diterima, yang bisa membawa konsensus baru bahwa misalkan sekarang kan seakan-akan gara-gara Trump ini kan ada pembelahan bahwa either lo pilih lingkungan atau lo pilih ekonomi. Nah, bagaimana Biden bisa menawarkan bahwa ya lingkungan ya ekonomi itu ya bisa beriringan sama-sama bagusnya gitu. Dan juga menurut gue yang perlu dipikirkan juga, yang gue nantikan juga adalah bagaimana perkembangan teknologi sih, bagaimana Joe Biden meletakkan teknologi itu dalam kebijakan luar negerinya terkait 5G, artificial intelligence, bagaimana memastikan bahwa ruang cyber itu lebih punya kepastian dan nggak hanya menjadi sekedar ruang anarkis semata. Gitu. Ya, menurut gue poin penting itu bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dikhawatirkan dari Biden ini ya masih sekedar membalik damage dari Trump saja gitu ya, seperti di lingkungan balik ke Paris Agreement, tapi sebenarnya Paris Agreement pun juga nggak seprogresif itu gitu kan. Jadi sebenarnya yang kita nantikan kan lebih jauh dari itu gitu. Tapi ya kita ini siapa kan, milih juga enggak gitu, kita cuma bisa berdoa supaya ada ilham gitu ya yang bisa ya, sekarang adanya bukan ilham tapi Ilhan Omar ya kan. Progresif sekali. Kan politisi favorit Mas Sofwan kan ada 4 kan, AOC, Ilhan Omar, Rasida, terakhir Budiman Sujatmiko. Iya, 4.0. Bedanya 3 dari 4 pro aborsi bedanya. Waduh. Tahu sih. Tahu ya. Tapi kalau aku malah sangat senang sih kalau misalnya Biden hanya mengandu kebijakan Trump, karena bagus berarti kita kembali ke Paris Agreement, ada konsensus di situ, soalnya ada konsensus global lah paling nggak, UK udah di dalam, negara-negara barat di dalam, dan China pun kayaknya juga selama kepemimpinan Trump mereka juga cukup mengembangkan clean energy dengan baik ya. Maksudnya, kalau misalnya memang mereka masih pakai batu bara yang tinggi dan ekspor batu bara yang juga gede, tapi seenggaknya si China di dalam negerinya udah punya komitmen juga untuk clean energy, dan Vietnam juga kayak gitu. Menurut gue bagus, karena itu berarti seenggaknya ada middle ground yang bisa dicapai ya untuk menciptakan menciptakan kestabilan di tingkat global gitu. Kalau sama Trump kan nggak mungkin ya, Cina gitu sama Trump bisa stabil unless full ekonomi gitu. Tapi kalau misalnya sama Biden kan seenggaknya ada lingkungannya, dan itu menurut gue malah penting sih di saat ini. Ya karena kan dunia global kan beragam ya. Maksudnya nggak cuman isinya nggak cuman AOC semua gitu. Ada sultan, ada raja, ada yang ya autokrat, ada Kim Jong Un gitu. Dan memang dibutuhkan seorang kayak Biden, kayak Obama kalau menurut gue sih malah. Ya Biden dan Obama tanpa 7 perang di Middle East lah. At least kayak gitu. Kalau boleh. Kalau menurut juga. Kalau menurut Ikhlas sebagai corong milenial gimana nih perwakilan milenial di sini? Gen Z, bro. Dianggap mewakili suara milenial nih kayak Stafsus. Gen Z. Oh ini Abid ini kayak boomer nih nyebut-nyebutnya semua anak muda milenial. Iya, gue merasa lebih tua. Iya. Jadi kalau gue sendiri berbagi keresahan yang sama gitu dengan Mas Abid, dengan Mas Sofwan gitu, bahwa takutnya Trump ini nggak cuma menjadi lesser Trump doang gitu. Dia nggak cuma sekedar mengundo apa yang Trump lakukan gitu. Padahal kalau gue baca-baca juga, dan mungkin coba ditarik sedikit ya ke analisisnya kayak ke liberal order gitu, bahwa kan selama pemerintahan Trump itu dia eroding gitu lah. Dia mengikis liberal order yang udah dibangun selama 75 tahun Amerika berdiri gitu ke belakang. Dan liberal order sendiri buat teman-teman itu adalah ya basically adalah sebuah tatanan dunia itu yang berdasarkan rule of law, dan dia itu berdasarkan nilai-nilai liberal dan demokrasi yang mengangkat semua negara gitu, yang menguntungkan semua negara. Nah, prinsip-prinsip dasar dari liberal order ini udah dicederai gitu oleh Trump. Perjanjian-perjanjian multilateral, terus juga trade deals yang saling menguntungkan, dan juga keluar dari perjanjian-perjanjian yang krusial gitu, kayak perjanjian nuklir Iran, dan juga dia sekarang mendekati foreign policy itu secara pragmatis
gitu secara untung rugi, dan itu sangat tidak sangat zero sum gitu, sangat nggak liberal banget. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan sekarang itu bukan cuman sekedar Lester Trump tapi anti-Trump. Biden itu harus membangun kembali trust yang selama ini hilang selama pemerintahan Trump. Biden harus kembali membangun aliansi dan juga meyakinkan semua orang yang mungkin sebelumnya udah ragu gitu. Amerika sekarang kayaknya udah nggak relevan lagi ya. Apalagi ditambah dengan kebangkitan Cina, usaha dari Trump itu usaha dari Biden itu harus lebih dan lebih lagi. Dan kalau gue lihat sih sejauh ini ya, meskipun yang pertama dia membalikan beberapa hal yang dulu udah disepakati di administrasi Obama kayak Paris Agreement, terus Iran Nuclear Deal, tapi dia juga menawarkan beberapa hal baru gitu yang juga sangat menarik kayak Global Summit for Democracy gitu kan. Terus juga dia memperkuat lagi komitmen terhadap human rights. Dia berjanji untuk mengkonfront authoritarian leaders. Waduh, yang di Timur Tengah tuh pada bingung nih kayaknya nih. Dan itu merupakan suatu tanda gitu ya. Meskipun nggak tahu ke depannya gimana, tapi ini merupakan tanda yang sangat bagus bahwa itu bukan tanda bagus biasanya ya, ready to confront authoritarian leaders. Aduh, banyak ngomong ya. Berarti Mas Ovan mendukung authoritarian leaders nih berarti. Aduh. Bukan tanda bagus kan gue bilang gitu. Iya sih. Terlalu manis gitu ya. Gue seneng banget nih. Ikhlas ini sudahlah paling muda, mendukung liberal, cocok jadi salah tweet. Aduh. Tapi maksudku gitu. Tapi masuk akal, menurut gue valid. Kalau menurutku ya memang jalan tengah di dunia ini ya sekarang kalau misalnya mau patokan ya Joe Biden, kalau misalnya pengen nggak konfront authoritarian leaders berarti di negara-negara katulistiwa yang authoritarian itu nggak mau dikonfront berarti Mas. Kan waduh. Saudara Hafiz ini not through invasion, not through bombs. Nggak aku bilang ada beberapa yang invasi tapi nggak semuanya invasi lah. Ya gitulah pokoknya lah. Mas Sobat, Hafiz ini ada keki nih. Joe Biden menang tuh agak happy tapi nggak terlalu happy gitu Mas. Iya, tapi seneng lah, seenggaknya coba kita pahami lah dia sedang kalau di psikologi itu kan ada fasenya denial kemudian gitu kan. Nanti psikologi juga. Sebelum acceptance itu kan harus ada tahap-tahap dulu untuk meyakinkan diri bahwa ini masih baik loh gitu. Iya. Tapi selama bukan yang sosialis itu aku sih nggak masalah. Keir Starmer jadi salah saya seperti itu ya Mas ya. Memang bener kan. Kemarin 4 tahun Trump aku sudah cukup senang lah melihat global order meskipun bukan liberal ya. Tapi ya sekarang Joe Biden nggak masalah. Nggak ada masalah. Aku bukan denial. Kalau yang naik awalnya baru di denial sekarang nih. Lagi gini. Aduh, denial banget tuh. Aduh. Tapi dia senang nih, gue hari ini episodenya ini komposisinya lengkap nih. Ada yang agak liberal dikit, ada yang konservatif, ada yang progresif, ada gue yang ada di tengah. Paling enak gue. Oke, Fis. Kita sudah cukup lama, Fis. Boleh. Mungkin nih seperti biasa kita kasih Mas Sofwan lah untuk menutup podcast ini kali ya, biar teman-teman mendapat kesimpulan dari Mas Sofwan. Kalau bisa ditambah dengan doa Mas, biar ada harapan untuk Joe Biden juga. Tapi sebenarnya kan kita nggak pernah ada kesimpulan yang menyimpulkan betul. Semuanya ya, karena kan ya memang tidak harus disatukan dan disimpulkan, dan jawaban untuk pertanyaan akan seperti Amerika Serikat setelah kemenangan Biden ini masih halaman yang terbuka, yang apapun prediksi kita hari ini kita bisa dikejutkan oleh apa yang dituliskan oleh sejarah nanti ya. Jadi ya kita tunggu, kita berharap yang terbaik, tapi penting untuk selalu memahami bahwa politik internasional atau politik domestik itu bukan sesuatu yang dibentuk oleh seorang politisi saja gitu kan. Ada banyak hal, ada faktor distribusi kekuatan internasional, ada soal dinamika politik domestik, ada soal macam-macam faktor lain yang kemudian berdampak kepada hal ini gitu ya. Jadi ya ini menjadi momentum yang penting ya, isu internasional menjadi menarik,
Jadi menjadi penting buat teman-teman untuk memantau podcast Bebas Aktif terus gitu ya. Supaya kita bisa merekam perjalanan dunia setelah ini ya, dari perspektif kita yang ada di Indonesia. Gitu kira-kira. Jadi kesimpulannya kita nggak tahu jawabannya apa, biar kita sedikit banyak tahu jawabannya sedikit-sedikit. Pantau terus Bebas Aktif dan kanal kontekstual yang lain. Keren. Mantap. Ini sebenarnya promosi tapi soft betul ya sebenarnya nih. Iya. Soft selling sekali, mantap. Soft selling. Tapi benar sih. Segitu dulu kali ya untuk podcast Bebas Aktif episode kali ini. Teman-teman juga jangan lupa dengerin episode yang lain dan jangan lupa untuk pantau kanal-kanal kontekstual yang lainnya seperti kata Mas Sofwan. Gue Abid Ikhlas, Mas Sofwan pamit untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa. Ya.